Rukun pertama haji adalah kita pakai pakaian ihram, pakai seperti ini ya, atas bawah buat bapak-bapak ya, ibu-ibu pakai ini jilbab ya sama khimar. Jilbab itu pakaiannya ya, bajunya itu namanya jilbab ya. Ini kerudungnya namanya khimar. Jangan kebalik. Kalau istilah Indonesia itu jilbab kerudungnya gitu. Nah ini. Jadi ihram ini pertama ini yang harus kita lakukan. Rukun yang kedua wukuf. Nah ini wukuf di Arafah ini paling penting. Orang sakit aja harus ditandu ya, dibawa pakai ambulans, harus dia masuk ke situ. Soal dia sadar nggak sadar urusan lain ya. Yang penting dia mesti sampai ke tempat itu. Selama dia masih bernapas, jantungnya masih berdetak, itu jamaah haji kalau mau sah hajinya dia harus sampai masuk ke wilayah wukuf di Arafah itu. Wukuf di Arafah artinya apa? Hadir, berdiam diri di Arafah. Itu satu padang, satu tempat ya. Pada waktunya apa? Tanggal 9 Zulhijjah ini waktunya nih. Itu pun waktunya setelah matahari tergelincir habis zuhur sampai tenggelam matahari. Siapa mendapatkan wukuf, dia telah mendapatkan haji. Sah dah dapat gelar haji. Itu minimal, namanya haji sudah wukuf. Perkara besok tawaf dia nggak bisa atau dia meninggal dunia, itu apa namanya tidak mengganggu status hajinya. Nah yang penting ini dulu nih. Tawaf nih besoknya tanggal 10 Zulhijjah. Itu pun tawaf ifadah. Berjalan melalui Ka'bah 7 putaran dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di sudut yang sama di Hajar Aswad itu. Dan yang terakhir rukun hajinya tahallul, perbuatan yang menandai keluar dari keadaan ihram menuju kehalalan dengan cara potong rambut atau cukur rambutnya. Mikot ini ya ada dua macam. Mikot itu apa? Tempat garis batas ya. Boleh dan tidaknya atau perintah mulai dan berhenti. Kapan mengucapkan niat dan maksud melintasi batas antara tanah biasa dengan tanah suci. Nah itulah mikot. Nah kalau mikot ini zamani itu batas waktu kapan bulan apa hitungan haji. Nah makannya itu tempat atas tanah geografis. Seorang itu harus memulai niat ihram. Nah ini dam, tebusan bagi mereka yang menunaikan ibadah haji atau umroh tapi melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Larangan ihram atau tidak dapat menyempurnakan wajib haji, tidak mabit di Mina, tidak mabit di Muzdalifah, tidak ihram dari mikot, tidak melontar jumroh, tidak melakukan tawaf wada, ini kena denda. Hajinya tetap sah, tapi dia mesti bayar denda. Kalau nggak bayar denda, bagaimana? Hajinya bisa nggak sah, karena harus dibayar itu dendanya, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, para tetamu Allah, calon-calon duyufur Rahman, mari kita mulai pertemuan kita, kajian kita ini dengan baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Ya, mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah ini juga sebagai muqaddimah, sebagai pembuka turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua proses rangkaian perjalanan ibadah haji Bapak Ibu semuanya ya diberikan kemudahan, kelancaran serta dapat mengambil banyak hikmah pelajaran-pelajaran dari ibadah haji, karena ibadah haji bukan hanya proses ritual peribadatan biasa, tetapi aspek yang ada dalam ibadah haji ini adalah aspek yang meliputi ya persiapan materi, finansial, fisik, ya, perjalanan yang cukup melelahkan, mobilitas ya dari satu tempat ke tempat yang lain, dan itu membutuhkan ketabahan, kesabaran, kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Alhamdulillah, saya mengucapkan berterima kasih kepada teman-teman konsorsium
apa namanya travel haji yang akan memberangkatkan eh, kurang lebih 22 ya jumlah totalnya. Jumlahnya 58 ya insya Allah berarti kurang lebih satu bis ya. Satu bis nanti ini terdiri dari beberapa travel konsorsium dan insya Allah mudah-mudahan keberangkatan mulai hari esok ya, ya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya menghadiri tiap tahun saya memberikan materi tentang manasik haji ini selalu membuat kangen ya, selalu pengen balik lagi ya. Eh, dan memang tanah haram itu, tanah Mekah dan Madinah itu bagi kita umat Islam, coba bayangkan ketika kita setiap hari sholat ya, 5 kali menghadap kiblat ya, itu kan sebenarnya membuat kita rindu, bukan hanya rindu bertemu dengan Allah ya, ketika kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi juga membayangkan ya kiblat itu ada di depan kita. Karena tidak sah sholat kita itu tanpa menghadap ke Baitullah, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan membawakan materi tentang eh, spirit dan energi ibadah haji. Ya, tapi barangkali sebelum itu karena waktunya ini panjang ya, sampai jam 12, barangkali slide yang pertama tentang eh, dalil dan hukum haji dulu, Mas. Ya, biar lebih apa ya, runut gitu ya. Ya, nanti dalil dan hukum haji ini nanti saya sampaikan kurang lebih 30 menit. Nanti bisa disambung nanti siang lagi oleh Ustadz Ahmad Faris. Jadi dalil dan hukum haji ini penting untuk Bapak Ibu ketahui. Ya, apa itu? Karena kita berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ini tentu juga bersamaan atau dirangkaikan dengan ibadah umroh. Ya, artinya sekali menyelam ya sambil minum air kan begitu. Karena eh, biasanya jamaah dari Indonesia bahkan dari seluruh dunia itu melaksanakan ibadah haji itu plus dengan umrohnya. Ya, nanti ada pembagian jenis-jenis dan macam haji. Ada haji ifrat, ada haji qiran, ada haji tamattu. Haji ifrat itu haji di mana orang yang melaksanakan atau berniat ibadah haji itu dia hanya melaksanakan ibadah haji saja. Ya, tidak ada umroh. Ya, dia melaksanakan rukun-rukun haji saja. Wajib-wajib haji saja tanpa didahului atau tanpa ada setelahnya itu atau berbarengan dengannya itu ada umroh, nggak ada. Kemudian ada haji kiron, ya haji dan umroh itu berbarengan, niatnya menjadi satu, ya, dan dia tidak lepas dari ihram itu. Nah kemudian haji tamattu, nah ini yang biasa dilaksanakan oleh kaum muslimin dari Indonesia dan juga dari seluruh penjuru dunia, yaitu ketika kita ya datang ke tanah suci Makkah itu kita melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu, lalu kemudian tahallul, lalu kemudian bisa beraktivitas biasa, bersenang-senang, ya menunggu datangnya atau tibanya musim masa haji itu, ya kita bebas untuk pakai pakaian seperti yang berjahit kembali gitu. Kemudian bisa apa namanya melakukan apa hal-hal yang tadi sebelumnya ketika ihram umrah itu dilarang. Baik, dalil dan hukum haji ya. Silakan. Apa makna umroh dan haji? Ya, umroh itu kan dari kata ammara yu'ammir. Umroh itu sama dengan akar katanya dengan umur. Ya, kalau kita ditanya Bapak Ibu ditanya umurnya berapa sekarang? Ya, umur itu artinya itu makmur. Ya, nah berapa banyak dan seberapa baik kita memakmurkan usia kita, itulah umur. Ya,
Nah, umroh itu artinya secara bahasa dia memakmurkan Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu, Bapak Ibu ya, itu tidak bisa dan tidak boleh kosong dari aktivitas ibadah. Ya, dia akan terus harus makmur. Kalau masjid di kita kan, ya makmurnya kan satu hari itu berapa jam ya? Hanya untuk sholat 5 waktu berjamaah atau ditambah lagi dengan aktivitas misalnya kajian-kajian, ya ada majelis taklim, ya atau ada kuliah duha, ada kajian maghrib dan sebagainya itu makmur. Tapi kan nggak 24 jam makmurnya. Ya, coba ada nggak? Terutama di luar bulan Ramadan nih ya. Kalau bulan Ramadan agak lumayan tuh. Ada aktivitas qiyamul lailnya, ada kajiannya, ada itikaf akhir 10 hari terakhir Ramadan. Tapi kalau hari biasa, ada nggak kira-kira orang tengah malam mengadakan tahajud di masjid? Baik sendiri ataupun berjamaah. Nah, berarti kan masih itu tidak makmur. Artinya tidak makmur non-stop 24 jam. Nah, bedanya Masjidil Haram ini, dia sepanjang waktu, sepanjang hari, selama 24 jam itu terus makmur. Bagaimana cara memakmurkannya? Itu dengan ibadah umroh. Jadi aktivitas umroh itu kan sederhana ya. Jadi nanti kalau saudara sudah mungkin sudah umroh, pernah umroh ya Bapak Ibu ya sebelum melaksanakan haji sekarang ini, itu kan kita berniat ambil ihram ya, kemudian sholat sunnah ya di tempat mikot ihram itu setelah mandi tentunya dan seterusnya. Nah, lalu kemudian berangkat ke Mekah, langsung tiba di Mekah itu langsung kita tawaf ya dan sa'i. Setelah itu tahallul, itulah umroh, ya kan? Nah, aktivitas itu terus berjalan di Masjidil Haram itu, ya. Nah, kalau yang tidak umroh pun jamaah yang datang ke Masjidil Haram itu sholat tahiyatul masjidnya itu dengan cara umroh, dengan cara tawaf, ya. Jadi tidak ada sholat tahiyatul masjid Pak di Masjidil Haram, ya. Tahiyatul masjidnya Anda kalau ingin sholat tahiyatul masjid itu dengan cara tawaf, tawaf sunnah namanya. Nah, 7 kali keliling itulah cara kita untuk menghormati atau memuliakan Masjidil Haram. Makanya dia terus makmur. Nah, umroh itu artinya memakmurkan Masjidil Haram, ya, makmurkan Masjidil Haram. Baik. Sehingga umroh ini menurut syara itu adalah mengunjungi Baitullah di Mekah untuk mengerjakan serangkaian ibadah dengan syarat-syarat tertentu seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, ini fleksibel ya, dilakukan kapan saja, ya, dilakukan kapan saja, waktunya bebas, mau bulan apa aja, nggak ada batasan, ya. Mau pagi, siang, sore, malam, tengah malam, dini hari, ya, itu bisa dilakukan kapan saja. Umroh ini, ya, karena cukup ringan kan, ya. Ihram pakai pakaian ihram, setelah mandi, kemudian niat sholat sunnah ihram itu 2 rakaat, lalu kemudian kita pergi ke Baitullah. Nah, sampai di sana setelah masuk check in hotel, ya, langsung kita menuju Masjidil Haram. Ya, kapan saja ini. Nah, ini umroh itu memakmurkan Masjidil Haram. Nah, apa bedanya dengan haji? Nah, kalau haji itu, kalau umroh itu dari kata amara yu'ammiru, memakmurkan. Kalau haji itu hajja yahuju, itu secara bahasa adalah qasoda yaksidu. Ya, bermaksud atau sengaja mengunjungi Masjidil Haram. Ya, hajjal bait. Makanya dalam hadis Nabi itu kan, hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, itu disebutkan hajjal bait. Ya, ketika Nabi ditanya bunyal Islamu ala apa? Khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait. Ya, man istata ilaihi sabila. Hajjul bait itu artinya apa? Mengunjungi, sengaja dia mengunjungi Masjidil Haram, ya, pada waktu-waktu tertentu dengan ibadah-ibadah tertentu. Inilah secara syar'i. Ya, ya. Kalau sekedar mengunjungi Masjidil Haram aja, nah itu haji secara bahasa. Tapi haji secara syariat, ya, itu bukan hanya sekedar berkunjung. Enggak, bukan kayak kita kunjungan ke Istiqlal atau kemana tempat wisata gitu ya, foto-foto.
Tapi untuk apa? Untuk ibadah. Dan ibadahnya itu ditentukan oleh Nabi SAW. Ya, ketika itu beliau berikan instruksi, ya, khudhu anni manasikakum. Ya, wahai umat Islam, ambillah dari aku manasik. Cara kalian melaksanakan ibadah haji itu, kalian mesti ambil, mesti copy paste dari praktek yang aku contohkan. Jadi ibadah itu nggak boleh ngarang-ngarang. Ya, urutannya pun harus tertib sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Harus copy paste, nggak boleh ada modifikasi. Ya ini. Jadi ketika ibadah haji itu contoh apa? Contoh ya haji dan sholat itu contoh bahwa kita itu harus pasrah, tunduk total kepada contoh apa yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Nah, tapi ada catatan di masa tertentu karena haji nggak bisa dilakukan di selain bulan Zulhijjah. Ya, nggak ada syariatnya. Ya, nggak ada saudara kekuatan apapun, jabatan apapun, ya, kewenangan sebesar apapun, hatta yang menguasai tanah Makkah Madinah, ya, Raja Salman ke atau raja-raja Saudi sebelumnya yang udah pada meninggal, rahimahumullah, itu nggak bisa dia sembarangan, saya mau bikin dekret pelaksanaan ibadah haji jadi 4 tahun sekali. Ada nggak? Nggak ada kan? Haji itu ya cuma di bulan Zulhijjah. Kalau umroh bebas bulannya kapan aja. Ya, nggak Nabi nggak membatasi. Nah, gitu. Loh, kenapa dalam Al-Quran kok ada Al-Hajju Asyurun Ma'lumat? Ada ayatnya kan? Nah, makanya ngambil ayat itu nggak boleh. Kita ngambil artinya letter luck. Haji itu diselenggarakan pada bulan-bulan tertentu. Berarti bisa dong panjang ibadah haji apa dibagi shift ya. Itu nggak begitu. Jadi haji itu waktu pelaksanaannya itu hanya di bulan Zulhijjah mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tapi niat mau melaksanakannya udah mulai dari bulan Syawal. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu mulai kita niat bertekad untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi di masa tertentu. Jadi 3 bulan itu masuk di situ. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu masuk Al-Hajju Asyurun Maklumat. Tapi pelaksanaannya hanya berapa hari? Kurang lebih 6 hari ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baik. Next ya. Oke. Hukum haji ya jelas itu hukumnya fardu ain. Itu rukun Islam itu. Ya, nggak boleh digantikan oleh orang lain, ya. Kita sifatnya apa? Per kepala. Orang itu wajib sekali seumur hidup, ya. Tidak bisa apa namanya? Dibikin ringan, tidak bisa dibikin enteng ya. Sebab hukum haji ini fardu ain seumur sekali seumur hidup. Tapi dengan syarat dia harus ada kemampuan. Nah, kata-kata mampu ini bukan berarti kita pasrah. Oh, kok belum haji, Mas? Ya kan haji bagi yang mampu, Pak Ustadz. Loh, bukan begitu jawabannya. Haji itu bagi yang mampu berarti Anda harus dan wajib memampukan diri. Ya, beda kan cara memahaminya. Ya, jangan pasrah. Oh, saya sampai umur sekian nggak mampu terus. Ya, nah, nggak bisa begitu. Jadi ini kewajiban bagi seorang. Jadi cara membaca ini itu bukan kita pasrah, nunggu ntar mampu kapan aja. Kalau sampai mati nggak mampu-mampu pun ya udah berarti kita nggak wajib haji. Nggak. Ya, ini syaratnya itu harus diwujudkan oleh setiap muslim. Ya, dia tetap harus berusaha. Soal nanti hasilnya udah berusaha tapi belum mampu juga, itu udah apa diangkat kewajiban itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya dia memang harus memampukan dirinya. Ya. Nah, kalau nggak mampu nanti
anaknya, saudaranya, atau apanya bisa menghajikan orang ini kalau dia sudah meninggal. Ya, karena hukumnya wajib tuh haji. Ya, bagaimana supaya mampu? Anaknya yang mampu menghajikan orang tuanya. Kalau orang tua masih hidup, ya kan? Kalau orang tua udah meninggal, itu kan utang. Jatuhnya ini kan karena fardu ain nih. Ya, haji itu kewajiban kalau belum ditunaikan selama kita hidup, maka dia statusnya jadi hutang. Ya. Nah, hutang itu bisa dibayarkan oleh ahli waris kita. Ya, dengan cara menghajikan orang tua yang belum haji. Ya. Tapi nanti ada syaratnya, yang membadalkan haji itu dari keluarga dia harus sudah haji terlebih dahulu. Ya, kenapa? Karena niat membadalkan haji nggak boleh double. Ya, orang nih, saya misalnya badalin haji. Pak Ustadz, ada jamaah datang. Saya mau badalin haji. Buat siapa? Orang tua. Udah meninggal, belum haji. Saya mau berangkatin dia. Udah meninggal. Oke, kasih uang berangkat ke saya. Ya, nah saya itu niatnya bukan niat untuk haji saya sendiri. Ya, jadi badannya aja pakai badan kita. Tapi niat hajinya untuk fulan yang kita hajikan. Yang dipercayakan orang kepada kita. Ya, karena nggak boleh syarat badal haji itu, kalau orang yang belum pernah haji nggak boleh dia membadalkan haji. Nah ini syarat kemampuannya apa? Harus terjamin ada keselamatan. Man istata'a ilaihi sabila. Jadi istata'a dengan sabil itu harus terpenuhi semuanya. Terjamin keselamatan diri, nyawa dan harta. Kemudian punya kendaraan. Kalau dulu kendaraannya mandiri. Kalau hajinya mandiri, ya kan zaman dulu kan belum ada fasilitas pesawat terbang, belum ada kapal laut, ya kendaraan sendiri tuh, onta kah atau apa gitu ya. Nah, punya yang sesuai untuk selama dia pulang pergi. Yang berikutnya punya perbelanjaan yang cukup. Nah, ini artinya punya nafkah, ya. Jadi selama kita berjalan mulai dari pergi sampai pulang, kita punya nafkah yang cukup untuk menghidupi diri kita serta nafkah untuk ahli keluarga yang kita tinggalkan. Ya, jangan kita haji berangkat badan ya fisik tapi ninggalin beban keluarga yang kita tinggalkan. Ya, diurus sama orang lain. Nah, itu nggak boleh. Ya. Itu harus orang yang haji itu meninggalkan nafkah buat anak-anaknya atau ahli keluarga yang selama ini dia tanggung biaya hidupnya. Misalnya Bapak nanggung biaya orang tua di kampung, ya. Nah, itu Bapak harus sisihkan dulu nafkah buat mereka selama kita pergi haji. Bapak Ibu nanggung adiknya misalnya yang belum nikah, lagi studi, lagi belajar, ya, biaya sekolahnya, biaya makannya, Bapak Ibu sisihkan dulu buat mereka. Kita punya anak, ada 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, itu harus kita tanggung semuanya, ya, semua keperluannya. Kemudian ada kesempatan untuk mengerjakan haji. Ya, kalau sibuk terus, ya kan, bisnis atau apa, kemudian dia nggak punya kesempatan, ini repot juga. Dia nggak bisa menyisakan waktu khusus untuk sengaja melaksanakan ibadah haji. Nah, bisa juga kalau ini, kenapa orang bisa nggak ada kesempatan? Mungkin karena sakitnya menahun, ya sehingga dia tidak bisa berangkat. Jadi ada rekomendasi dari dokter dia nggak boleh berangkat atau perjalanan capek yang melelahkan dalam jangka waktu yang lama. Bagi perempuan mestinya hendaklah ditemani oleh muhrim. Yaitu syarat manistata ilaihi sabila itu, ya. Minimal dia ada muhrimnya. Siapa muhrimnya? Kalau kalau ada apa istri ada suaminya, ya. Kalau anak perempuan ada bapaknya, ada pamannya atau saudara laki-lakinya, saudara kandung. Itu muhrim namanya, ya. Bagaimana kalau nggak ada muhrimnya? Nah, ulama ada keputusan beberapa fatwa, ya, itu memberikan rukhsah, tidak harus
ada muhrim secara langsung, tetapi bisa digantikan status muhrim itu dengan sekumpulan wanita yang dipercayai. Ya, itu ada pembahasan fikihnya itu. Saya punya senior di Al-Azhar, nulis disertasi tentang saduz zari'ah. Di antaranya tentang membahas hukum mahram haji bagi perempuan. Kalau dia berangkat haji nggak pakai mahrim gimana? Nah ini bisa dengan sekumpulan wanita yang dipercaya. Ada perkumpulannya, kita kenal semuanya, ada penanggung jawabnya, ada travelnya, ya kan? Nah, ada pemerintah yang menjamin keselamatannya, nah, itu termasuk bisa menggantikan posisi muhrim. Ya, tapi ini tergantung orang lah. Kalau dia pegang fatwanya harus muhrim, ya dia harus konsekuen dengan itu. Tapi kalau misalnya dia mau menerima fatwa yang lain, bisa dengan sekumpulan wanita yang dipercaya. Kita nggak paksain orang harus ikut fatwa ini, fatwa itu, dan sebagainya ya. Kalau emang mantepnya pakai muhrim, ya udah. Berarti ente harus siapkan biayanya dua, itu kan minimal. Kalau nggak bisa berangkat sendiri. Kemudian yang keenam harus dapat izin suami atau wali ya bagi perempuan yang belum menikah. Nah, ini terutama wali nih. Nih kalau ada perempuan yang belum menikah harus ada izin dari walinya. Ya, kalau sudah menikah harus ada izin dari suaminya. Apa syarat wajib haji? Tentu dia harus beragama Islam, harus berakal, ya, orang gila nggak wajib haji. Ya, harus balik, sudah cukup umurnya, dan dia merdeka. Merdeka itu apa? Dia memiliki keputusan independen, ya. Tidak seperti budak. Budak itu harus minta izin walinya, minta izin tuannya dan sebagainya. Sekarang udah nggak ada perbudakan. Semua orang merdeka, ya. Kemudian berkemampuan, ya, kemampuan yang tadi dalam slide sebelumnya itu. Nah, ini dalil haji dan umrah jelas dalam Quran ayat Al-Baqarah 97. Ya, setelah ayat yang menyatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhala amina walillahi 'alan nasi hijjul bait. Ya. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Ya. Jadi haji itu kewajiban kita nih manusia nih. Hak ya Allah yang harus kita tunaikan. Walillahi itu hak milik Allah. Ya, mesti alan nasi diwajibkan ya, mesti ditunaikan oleh manusia. Ngapain? Hijjul bait, berkunjung ke rumahnya. Loh, kalau ada yang bertanya gini, iseng. Loh, rumah Tuhan kan ada di mana-mana, ya. Masjid, musola di kampung kita kan rumah Allah juga. Kenapa kita mesti ke sini nih? Ke Baitullah yang ditunjuk dalam ayat. Ya harus, karena itu kan kiblat kita. Semua musola, semua masjid di seluruh penjuru dunia kan menghadapnya ke sana. Ya, maka kita harus sampai ke titik kiblat itu. Rumah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini untuk menyembah dan mentauhidkan Allah. Anda harus sampai ke sana. Ya, untuk apa? Nanti ada hikmahnya dalam filosofi haji ya. Kita bahas itu. Manis tata'a ilaihi sabila. Di antara hikmahnya untuk apa? Liyashhadu manafi'alahum wa yadhkuru smallah. Anda harus menyaksikan manfaat-manfaat ibadah haji secara kasat mata. Real time. Kemudian mengingat Allah secara kolosal. Kan beda kalau kita masing-masing. Ya, masing-masing di tempat kita, di rumah kita, di musola kita, berzikir kepada Allah. Itu kan beda dengan kita kolosal ibadah di suatu tempat, di waktu tertentu, dengan pakaian yang tertentu, melafatkan talbiyah sudah ditetapkan, labbaik Allahumma, itu rasanya beda. Ya, nah itu. Tapi dengan syarat ini, manis tata ilaihi sabila, siap apa namanya, harus sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, kalau nggak mau, nah, siapa yang mengingkari ibadah haji itu? Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Berarti kalau ada orang yang mengingkari kewajiban ibadah haji, maka ya mendapatkan ancaman dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, ya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Oke. Dalil yang kedua,
Nah ini seruannya Nabi Ibrahim. Ya, dalam surat Ibrahim ayat 27. Ya. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wahai Ibrahim, serulah manusia ya untuk melaksanakan haji. Jadi Allah yang mewajibkan, tapi yang memanggil ini adalah Ibrahim, seruannya. Nah ini. Jadi azannya Nabi Ibrahim. Ya, ayyuhan nas dalam riwayat ya, haju. Pergilah haji kalian semua itu. Ya. Ya tu karijalan, mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki ya ataupun dengan mengendarai unta datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah ini. Hanya dalam Islam kita bisa merasakan ini semua. Luar biasa. Berikutnya dari hadis Nabi SAW tentang rukun iman, rukun Islam, ya, bagaimana Islam itu berdiri di atas 5 pilar. Bunyal Islamu ala khamsin, ini hadis yang sangat terkenal. Ya, karena saking terkenalnya cukup ditulis al hadis. Ya, biasanya kan rawahu apa gitu kan. Ini udah saking terkenalnya udah, nggak pakai ditanya lagi udah ya. Nah, jadi kalau dicari di kitab hadis maudhu nggak ketemu. Nah ini yang benar begini. Ya, ini karena hadisnya sahih banget. Ya, sampai di hadis maudhu aja nggak ada. Ya, kalau kumpulan kitab hadis yang palsu nggak bakal ada yang ini. Ya, ini udah pasti sahih nih. Ya, masyhur, mutawatir. Jadi syarat Islam itu berdiri di atas pilar. Yang kelima, pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu. Wahajil baiti man istata ilaihi sabila. Berikutnya, haji dan umrah menghapus dosa-dosa. Man hajjal baita falam yarfuth walam yafsuk. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim, kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu ummuh. Siapa orang yang berkunjung ke Baitullah ini dengan melaksanakan ibadah menurut ya aturan-aturan tertentu pada waktu tertentu, maka kemudian ada tambahannya lagi. Falam yarfuth, dia tidak berkata-kata kotor, walam yafsuk, dia tidak berbuat fasik. Ya, dia komitmen kepada Islam, menjaga akhlaknya, ya. Kharaja min dzunubihi, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya kayaumi waladatu ummuh, sebagaimana hari ketika dia dilahirkan ibunya. Dalam hadis yang lain, nih ngelihat Ka'bah nih. Man nazara ilal ka'bati imanan wa tasdiqan kharaja minal khataya kayaumi waladatu ummuh. Ya, siapa yang mandangi Ka'bah dengan rasa iman dan membenarkan ya kebesaran dan keagungan Allah, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti dia hari baru dilahirkan ibunya. Nah ini, haji dan umroh bisa menghilangkan kefakiran ya dan menghapus dosa. Jadi kalau ingin ya kita ini bertambah makmur, bertambah kaya, maka laksanakanlah haji dan umroh. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, tabi'u bainal haji wal umroh. Ya, iringkanlah ibadah haji dan umroh. Kenapa? Karena kedua-dua ibadah ini menghilangkan kefakiran, yanfiyanil faqra, wadzunub, dan menghapus dosa-dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadid wadzahab wal fiddah. Sebagaimana ya api itu, pembakaran itu dia akan menghilangkan noda-noda di mana? Besi, ya. Ini kayak mau disepuh nih, ya. Kemudian emas kadang udah kelamaan dipakai atau kelamaan kagak dipakai. Ini kan emasnya kita jadi apa? Rada hitam, rada kusem gitu kan. Itu disepuh. Nah, itu fungsinya begitu. Al fiddah, kita punya pakai apa? Perak. Ya, bapak-bapak yang suka pakai cincin kayak saya nih kan, cincin perak ya. Itu lama kelamaan ya dia udah nggak kinclong lagi ya. Nah, itu perlu dia apa? Pakaian kir, perlu disepuh
ya. Walaisa lil hajjatil mabrurah thawabun ilal jannah. Tidak ada haji yang mabrur diterima oleh Allah pahalanya kecuali surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya melaksanakan ibadah haji dengan apa? Dengan ikhlas, ya, dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat, tuntunan sunnah Nabi SAW. Ya, kita berharap ini saja. Tidak ada balasannya kecuali hanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-hujjaj wal ummar wafdallah. Para jamaah haji dan para jamaah umroh dua-duanya adalah tetamunya Allah. Inda'auhu ajabahum. Ya, kalau mereka memohon, meminta kepada Allah, Allah pasti akan apa? Ijabah semua doa-doa mereka. Nah, in ajabuhu ya, in da'uhu ajabahum. Oh, wa in apa nih? Wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Kalau mereka mohon ampun kepada Allah, maka Allah pasti akan ampuni mereka. Berikutnya, nah ini keutamaan ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, kalau saya lebih sereknya ini ditambah ya, ditambah di sini ada Masjidil Aqsa juga karena sama-sama keutamaan ibadahnya ada di situ. Ya, supaya nih umat Islam nggak cuma kenal Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tambah di sini ada gambar Masjidil Aqsa karena sama pahalanya 500 dapat sama seperti kalau di sini sholatnya dapat berapa? 100.000 pahala sholat satu rakaat. Kalau di sini sholatnya dapat 1.000 ya di Masjid Nabawi ini satu rakaatnya. Kalau di Masjidil Aqsa itu minimal 500. Ada riwayat yang mengatakan juga 1.000. Man shalla fihi ka'al fi sholatin fi masiwah. Itu hadis untuk Masjidil Aqsa. Ya. Nah ini dilipat gandakan. Jadi gunakan selama Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji, apakah pada saat puncak ibadah haji atau ketika kita santai, ya, ini kan santai nih. Besok berangkat. Baru tanggal berapa? Zulqa'dah tuh. Besok 14. Ya. Dan 16 17 Qaidah Al-Dzulqa'dah ya. Kan masih lama sampai musim hajinya itu. Masih kurang lebih 3 mingguan lebih, ya. Maka apa yang perlu kita lakukan? Perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Ya, kalau ke Madinah dulu, ini besok ke Madinah dulu apa kemana? Madinah. Perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Ya, jangan malas-malas. Ya, mumpung lagi di sana, sholat 5 waktunya di sana. Ya, kalau saudara mau puasa sunnah di sana, puasalah. Karena perbanyak ibadah termasuk puasa sunnah. Di mana? Bulan Zulqa'dah kan bulan haram. Ya, sama dengan bulan Zulhijjah, sama dengan bulan Muharram, sama dengan bulan Rajab. Kita disunnahkan untuk memperbanyak ibadah. Ya, tahajudnya datang lebih awal. Ya, jam 3, jam setengah 4 udah sampai Masjid Nabawi. Sholat tahajud, ya, sholat hajat, macam-macam minta sama Allah. Banyak istighfar, banyak bersalawat pada Nabi. Nah, sampai suruk baru pulang, sarapan. Ya, begitu terus. Nanti datang lagi jam 11 atau jam 10, sholat duha di Masjid Nabawi. Kan begitu. Sampai keluar zuhur ya. Nanti asar balik lagi. Begitu. Jadi perbanyak ibadah di sini. Kalau bisa khatam Quran. Ya. Ini kadang mohon maaf nih. Saya kalau ngajak jamaah umroh suruh khatam Quran pada malas. Iya. Padahal itu penting. Kita melatih ya. Kapan lagi kita bisa khatam Quran di tanah suci Mekah dan Madinah? Ya kan bisa tuh. Waktunya panjang nih Pak. Hampir sebulan kan? Kalau satu hari satu juz baca di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, wah itu kan luar biasa. Ya, saya lebih baik, lebih banyak baca Quran daripada zikir biasa. Ya, mumpung di Masjid Haram atau Masjid Nabawi gitu. Ya, nih, tolong ini diperhatikan ya, karena limpahan pahala itu luar biasa. Nanti kalau ada lagi misalnya yang ketika diumumkan ya di Mekah Madinah itu ada sholat jenazah, ikut karena pahala sholat jenazah ya di Masjidil Haram Masjid Nabawi itu pahalanya besar. Ya, pahalanya itu
kita dapat pahala sebesar Gunung Uhud. Kirot, ya, itu berat tuh. Ya, Gunung Uhud kalau dipanggul bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, berat, saking berat pahalanya itu, makanya kalau ada sholat jenazah di tanah suci itu kita ikutin, ya, niat di belakang imam. Nah, amalan haji ini ada rukun, sifatnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Rukun ini kalau enggak dilakukan, enggak sah haji kita. Ya, mulai dari apa? Ihram, wukuf di Arafah, tawaf sa'i ini satu ya, satu paket nih. Kemudian tahallul. Tahallul ini ada juga ulama yang memasukkan ke sini, wajib, kewajib haji. Ya, jadi rukun apa namanya? Rukun haji itu apa namanya? Ini ihram, wukuf, tawaf sa'i dan tahallul. Ya, wajib itu niat di miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina selama 3 hari atau 2 hari, ya. Lempar jumrah akobah tanggal 10, ya kan. Setelah ini tawaf ifadah juga tanggal 10 nih, ya. Kemudian melempar 3 jumroh pada mabit ini itu semuanya wajib. Bagaimana kalau ini tidak bisa dilakukan? Ya, maka bayar dam kalau tidak dilakukan. Ini pelanggaran. Bayar dam, ya. Kemudian yang sunnah haji ini banyak, ya. Bersuci, mandi untuk ihram itu sunnah. Ya, sholat sunnah ihram, ya, baca talbiyah dan seterusnya, doa-doa dan seterusnya. Nah, ini cara membedakan mana yang rukun, apa konsekuensinya kalau tidak dilakukan, mana amalan wajib, ya, apa konsekuensinya kalau tidak dilakukan, haji tetap sah. Tapi kalau ini nggak dilakukan yang wajib tadi, dia harus bayar dam atau denda, ya. Mana yang sunnah, hajinya tetap sah kalau nggak diamalkan dan nggak harus bayar dam, gitu ya, denda, gitu. Tapi dianjurkan untuk diamalkan oleh kita. Nah, saya mau tanya, yang benar gambar ini apa gambar ini? Hah? Hah? Ah, yang terbuka ini yang sebelah kanan. Ini kayaknya Photoshopnya keliru masangnya. Ya. Hah? Hah? Di mirror ya kan? Nah, jangan seuzon dulu nih. Jangan seuzon. Wah, ini bid'ah nih. Nah, enggak. Pastilah sama pembimbingnya dibilang itu harus terbuka yang sebelah kanan ya. Ya, nanti jangan kejebak hoax ya. Jadi yang benar yang begini, ya, ittiba namanya. Ini salah satu sunnah nih. Sunnah ketika ihram, baik untuk haji maupun umrah, ini sunnahnya begini. Ya, dibuka bagian sebelah kanannya, apa pundak sebelah kanan. Ya, oke. Larangan ihram. Nah, ketika Bapak Ibu melaksanakan ihram, niat ya, pakai pakaian putih, udah mandi, sunnah, kemudian habis pakai pakaian ihram ini, atas bawah buat laki-laki, ada selendang, ada sarung, itu yang disebut dengan izar ya, wal apa warida. Kalau perempuan pakai baju putih biasa ya, tapi nggak boleh pakai saput apa eh, apa namanya? Glove tangan itu apa namanya? Sarung tangan, ame nggak boleh pakai cadar, nggak boleh tutup muka, ya, nggak boleh, itu haram, ya. Nah, ini selama ihram itu ada larangan. Larangan-larangan yang nggak boleh kita lakukan. Pakai wangi-wangian, minyak wangi, pakai deodoran itu nggak boleh. Ya, kalau mau pakai wangian gimana Pak Ustadz? Ya, mandinya itu pakai sabun boleh. Ya, itulah buat kita seger, ya. Tapi setelah mandi udah nggak boleh pakai minyak wangian, ya. Nah, jadi kalau mau pakai apa wangi-wangi seger itu ketika mandinya boleh pakai sabun, ya. Tapi jangan terlalu wangi, ya. Nah, kemudian nggak boleh menggunting kuku, dilarang. Ya, nggak boleh motong bulu tubuh, ya, alis kah, kumis kah, jenggot buat laki-laki dan sebagainya. Ya, itu nggak boleh. Ya, haram, dilarang. Akad nikah, ya sempet-sempetnya itu. Ya, kalau mau akad nikah itu nanti setelah ihram, setelah beres haji dan umrohnya boleh. Nah, kan misalnya tuh suka ada apa? Orang akad nikah di tanah suci, ya itu nggak boleh dalam keadaan ihram.
Dia pakai pakaian biasa yang berjahit ya. Karena ketika melaksanakan ibadah ihram apa haji dan umrah ini, ihram itu orang nggak boleh mikirin dunia. Ini kan dunia banget nih. Ya, nyiapin catering, nyiapin baju, ya, nyiapin apa tuh seserahan gitu kan. Nyiapin apa lagi apa namanya harta yang diberikan ke perempuan itu apa namanya? Mas kawinnya gitu kan. Nah, itu dunia semua gitu. Berjima kalau sudah suami istri ya nggak boleh. Ya, harus ditahan. Berburu, berburu binatang, ya, menebang pohon nggak boleh, dilarang ihram itu. Nah ini, jadi rukun pertama haji adalah kita pakai pakaian ihram, pakai seperti ini ya, atas bawah buat bapak-bapak ya, ibu-ibu pakai ini jilbab ya sama khimar. Jilbab itu pakaiannya ya, bajunya itu namanya jilbab ya. Ini kerudungnya namanya khimar, jangan kebalik. Kalau istilah Indonesia itu jilbab kerudungnya gitu. Nah, nah ini, jadi ihram ini pertama ini yang harus kita lakukan. Tadi sudah kita jelaskan ya. Laki-laki nggak boleh pakai pakaian berjahit, baju baju dalam nggak boleh yang berjahit ya. Pakai celana 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 dalam yang berjahit nggak boleh ya. Sarung berjahit nggak boleh. Semuanya tanpa jahitan. Lalu memakai penutup kepala nggak boleh juga pakai penutup kepala. Alas kaki yang menutup mata kaki nggak boleh. Ini gimana kalau disiasatin celana dalam pakai celana yang tanpa jahitan? Boleh. Tapi harus dipastikan nggak boleh ada jahitan. Nah, gimana caranya itu? Ada nggak sekarang jual itu? Ya, kan nggak enak ya. Gantung-gantung begitu. Apalagi cuma apa di itu doang diikat apa baju ihram begitu ya. Repot. Nah, kalau misalkan ada celana dalam buat laki-laki yang tanpa jahit ya, disiasatin, dicari ada, boleh pakai, nggak apa-apa. Yang penting nggak ada jahitannya. Ya, kalau bagi wanita nggak boleh pakai penutup muka, cadar tuh nggak boleh. Pakai sarung tangan nggak boleh. Ya, ini yang berlaku untuk kedua-duanya. Pakai wangi-wangian, potong rambut, cukur rambut, akad nikah atau menikah. Berikutnya, ini dalil-dalilnya ya. Saya nggak perlu sebutkan, nanti tinggal dibaca saja oleh Bapak Ibu. Ya, dalam hadis-hadis ini banyak sekali tentang larangan-larangan ketika kita ihram. Ya. Berikutnya rukun yang kedua wukuf. Nah ini wukuf di Arafah ini paling penting. Ya, orang sakit aja harus ditenda, harus ditandu, ya dibawa pakai ambulans, harus dia masuk ke situ. Soal dia sadar nggak sadar urusan lain. Ya, yang penting dia mesti sampai ke tempat itu. Selama dia masih bernapas, jantungnya masih berdetak, itu jamaah haji kalau mau sah hajinya dia harus sampai masuk ke wilayah wukuf di Arafah itu. Wukuf di Arafah artinya apa? Hadir, berdiam diri di Arafah. Itu satu padang, satu tempat ya di sekitar Mekah. Pada waktunya apa? Tanggal 9 Zulhijjah ini waktunya nih. Nggak boleh hari Arafah di luar ini. Itu pun waktunya setelah matahari tergelincir, habis zuhur sampai ya eh, tenggelam matahari. Ya, ini bukan terbit fajar nih. Ini keliru nih. Ya, mohon maaf nih bukan saya yang nulis. Ya, sampai tenggelamnya matahari di malam hari tanggal 10 Zulhijjah. Karena maghrib itu kan hitungannya tanggal baru dalam penanggalan Hijriah. Itu udah masuk malam tanggal 10 namanya. Ya, itu udah masuk tanggal 10. Ya, jadi ini tolong nanti diperbaiki ya. Saya nggak sempat ngedit ini. Ya, cuma dikasih aja dari tim. Nah, dalilnya ini Al-Hajju Arafah. Ya, haji itu adalah puncaknya Anda wukuf di padang Arafah, kata Rasulullah SAW. Siapa mendapatkan wukuf, dia telah mendapatkan haji. Sah dah dapat gelar haji.
ya. Kalau dia sudah wukuf, itu minimal namanya haji sudah wukuf. Perkara besok, ya tawaf, ya dia nggak bisa atau dia meninggal dunia, nah, itu apa namanya tidak mengganggu status hajinya gitu. Nah yang penting ini dulu nih. Ini tawaf nih besoknya tanggal 10 Zulhijjah. Itu pun tawaf ifadah, ya. Berjalan mengelilingi Ka'bah 7 putaran, dimulai dari hajar, ya bukan hajat. Ya, nanti dibacanya buang hajat. Hajar Aswad dan berakhir di sudut yang sama di Hajar Aswad itu, ya. Waliyattawafu bil baitil atik, itu dalilnya. Hendaklah mereka bertawaf di rumah yang kuno yaitu Ka'bah. Sa'i itu termasuk rangkaian dalam tawaf, itu termasuk ya. Tawaf di Baitullah, sa'i itu termasuk dalam rukun haji. Man tafa bihadzal baiti usbu'an fa ahsahu kana kait raqabatin. Wa sami'tu yaqul la yadau qadaman wa la yarfa'u ukhra illa hattallahu anhu khati'atan wa kataba lahu biha hasanah. Siapa orang yang mendapatkan ya wukuf tawaf mengelilingi rumah ini selama ya 7 putaran fahsahu, ya dia sempurnakan tawaf itu 7 putaran, maka dia mendapatkan pahala seperti orang ya membebaskan budak, insya Allah ya. Kemudian tidaklah dia melangkahkan kakinya, meletakkan kakinya dan mengangkat yang lain kecuali Allah akan hapuskan baginya satu dosa dan mencatat untuknya satu kebaikan. Sa'i, habis tawaf sa'i. Ya ini sama. 7 kali dari Sofa ke Marwah berulang-ulang. Itu totalnya kurang lebih 3,5 kilo. Ya, tawaf kelihatannya kecil tuh putarannya. Tapi kalau semakin jauh dari Ka'bah itu semakin lama, semakin jauh jaraknya. Ya, apalagi kalau pas ifadah itu Anda bisa di lantai 2 atau di lantai 3, makin jauh lagi putarannya. Ya, maka harus siapkan fisik yang prima, insya Allah. Dan yang terakhir, rukun hajinya tahallul, perbuatan yang menandai keluar dari keadaan ihram menuju kehalalan dengan cara potong rambut atau cukur rambutnya. Nah ini amalan yang wajib. Amalan haji yang masuk wajib. Kalau nggak dilakukan, ini dia bayar dam. Niat dari Mikot, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar 3 jumroh, meninggalkan hal-hal yang dilarang, itu wajib. Ya. Tawaf wada, ya. Kalau selama ihram tadi, ya larangan-larangan itu Bapak langgar, nah itu bayar dam. Karena itu termasuk wajib haji. Ya, kalau ihramnya itu rukun, tapi meninggalkan larangan-larangan ketika masa ihram itu termasuk wajib haji. Ya, tawaf wada ini termasuk wajib haji. Amalan sunnah mandi dan bersuci, salat sunnah ihram, baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah ini istilah-istilah dalam haji, ada mabit, ada badal haji, ya, ada wukuf. Ya. Mikot ini ya ada 2 macam. Mikot itu apa? Tempat garis batas, ya. Boleh dan tidaknya atau perintah mulai dan berhenti. Kapan mengucapkan niat dan maksud melintasi batas antara tanah biasa dengan tanah suci. Nah itulah mikot. Ya, jadi ada garis batas ya yang menandakan masuk ke situ kita udah masuk tanah suci. Ya. Jadi kalau ditanya batas tanah suci Mekah itu mana? Itulah dari mikot. Jadi walaupun dari mikot itu sampai ke Mekahnya, ke Baitullahnya itu masih ada berapa kilometer, nah, kita kalau niat haji itu harus sudah masuk batas pekarangannya, ya gerbangnya, itu kita sudah suci, kita sudah pakai pakaian ihram, ya kita harus sudah niat labbaik Allahumma hajjan atau umrotan, ya itu yang membedakan. Ya kalau masuk tanah Jakarta dari Bogor kagak usah, iya nggak usah pakai wudhu dulu,
Mandi dulu, Bogor, Jakarta nggak usah, bukan tanah suci, ya kan? Nah, ini yang bedakan, ya, Bapak Mekah dengan tanah-tanah yang lain, ya. Termasuk kalau kita masuk masjid ke Madinah, itu juga nggak ada mikot, karena bukan tanah suci untuk haji itu, Madinah itu, ya. Dia tanah suci tapi untuk menghormati, ya, memuliakan Rasulullah SAW dan tempat dakwahnya di situ gitu. Tapi ketika kita masuk Madinah nggak ada kita keharusan kewajiban untuk ambil mikot masuk Madinah, ya, mandi dulu, sholat dulu, nggak ada, ya. Ini bedanya. Kalau mau melakukan ibadah haji, masuk ke Mekah dari arah manapun, nanti Bapak Ibu kan ke Madinah dulu. Berarti nanti masuk Mekahnya kan dari arah Madinah, ya. Nanti berarti masuknya dari Zulhulaifah, dari Bir Ali. Nah, disitulah mikotnya. Masuk ke Mekah, kan begitu. Kalau yang dari Jeddah, dari Yalamlam, nanti ada dijelaskan di sini. Ada dari Irak, dari Syam, ada di Juhfah dan sebagainya, ya. Dari Yaman itu dari Yalamlam. Nah, berikutnya apa? Apa ini yang makan dam? Nah, kalau mikot ini zamani itu batas waktu, kapan bulan apa hitungan haji itu. Nah, makannya itu tempat, batas tanah geografis. Seorang itu harus memulai niat ihram. Nah, ini dam, tebusan bagi mereka yang menunaikan ibadah haji atau umroh tapi melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Larangan ihram atau tidak dapat menyempurnakan wajib haji, tidak mabit di Mina, tidak mabit di Muzdalifah, tidak ihram dari mikot, tidak melontar jumroh, tidak melakukan tawaf wada, ini kena denda. Hajinya tetap sah, tapi dia mesti bayar denda. Kalau nggak bayar denda, bagaimana? Hajinya bisa nggak sah. Gitu. Karena harus dibayar itu dendanya, gitu ya. Ini mikot. Ada Zulhulaifah, ini yang disebut dengan Bir Ali nih, dari Madinah masuk sini. Nah, ini masuk sini. Jadi kita masuk pekarangannya rumah Allah aja itu sudah harus pasang niat, harus bersuci, harus pakai pakaian ihram gitu. Ini yang dari arah negeri Syam, Juhfah. Ya, ini yang dari arah Irak, Zatu Irqin. Ini dari arah Najd, Kornul Manazil namanya. Ini kalau nggak salah di sini Yalamlam, ya, dari arah Yaman, ya, nggak kelihatan. Itulah yang namanya miqat, ya. Tuh. Ya, bagi penduduk Madinah miqatnya Zulhulaifah. Penduduk Syam di Juhfa. Penduduk Najd Kornul Manazil nih. Ini Najd. Ya. Dari penduduk Yaman di Yalamlam. Sini. Ya. Jeddah. Ini ada jadi ini tambahan nih. Mikot Jeddah ini sebenarnya tambahan bagi, ya, yang datang dari arah mana? Dari arah Asia Tenggara, ya kan? Kan lewat Yaman nanti. Nah, bisa ngambil dari atas pesawat itu sebelum turun di Jeddah, landing. Ini bagi yang nanti langsung, ya, haji, ya, nggak ke Madinah dulu. Itu dia niatnya sudah di atas ini, di Yalamlam. Ya, di Yalamlam. Atau dia ngambil di sini langsung dari Jeddah. Boleh dua-duanya. Ya. Nah, ini dan pelanggaran satu nih. Kalau memotong, mencabut 3 helai rambut atau lebih, memotong jari kuku, ya, kuku jari maksudnya, ya. Kemudian pakai wangi-wangian, melakukan pendahuluan jima, pakai pakaian berjahit menutup kepala dan muka, itu ada damnya pelanggarannya. Bayarnya apa? Diganti dendanya dengan apa? Sembelih seekor kambing atau bayar fidyah. Bayar fidyah itu apa? Ya, memberi makan satu orang fakir miskin, ya, bayar fidyah, ya, atau puasa 3 hari, ya. Salah satun fil haji wa sab'atun idza roja'tum. Ya, jadi puasa 3 harinya di mana? Selama di sana, di tanah suci, dan dilanjutkan 7 hari di tanah air. Ya, itu ketentuannya.
Kalau melanggar ini, berburu binatang, menebang pohon, menyembelih binatang yang sebanding. Ya, kalau dia memburunya kerbau, ya dia mesti sembelih kerbau. Memburu sapi, dia sembelih sapi. Beronta, dia beronta. Ya, sembelih onta. Kambing di kambing. Memberi makan fakir miskin senilai dengan binatang yang diburu. Ya. Puasa sebanyak mud yang dapat membeli binatang yang diburu. Itu kalau berburu binatang. Kalau menebang pohon, nah itu disesuaikan dengan besar kecilnya kayu yang dipotong. Kalau kayunya besar, ya, tapi susah juga di Mekah, Madinah kagak ada kayu, kagak ada hutan ini. Nah, barangkali dia mungkin balik dulu cari kemana gitu, motong kayu gitu ya. Nah itu nggak boleh. Ya, ini nanti bisa dibaca nih, disesuaikan. Hubungan suami istri, damnya menyembelih seekor unta atau diganti dengan 7 ekor kambing. Nah ini berat nih damnya nih. Pelanggaran hubungan suami istri ketika masih pakai pakaian ihram. Ya, oh sempet-sempetnya itu. Nah ini hukumannya nih harus bayar dendanya. Sembelih seekor unta atau lembu. Atau diganti dengan 7 ekor atau ganti puasa selama 10 hari. Bahkan ada kewajiban mengkodok haji pada tahun berikutnya. Ya, kalau dia melakukan hubungan suami istri. Ya. Jadi udah bayar dam, dia mesti kodok hajinya. Begitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu? Silakan. Terkait dengan fikih ya. Atau nanti fikih nanti bisa dilanjutkan juga nanti ditanyakan juga kepada pemateri berikutnya. Silakan. Cukup jelas Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina.
Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.